Yesaya pasal 22. Ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan. Ada apa gerangan, maka semua pendudukmu naik ke sotoh-sotoh rumah. Hai kota yang bersorak riuh dan ribut gembira. Hai negeri yang beria-ria, orang-orangmu yang mati terbunuh bukanlah terbunuh oleh pedang, dan bukanlah gugur dalam peperangan. Semua panglimamu sama-sama melarikan diri. Mereka tertawan tanpa tembakan panah. Semua orang-orang kuatmu sama-sama tertawan. Biarpun mereka sudah lari jauh-jauh. Sebab itu aku berkata, buanglah mukamu terhadap aku. Biarkanlah aku menangis dalam kepahitan. Janganlah mendesak aku, supaya aku terhibur mengenai kebinasaan puteri bangsaku. Sebab Tuhan semesta alam telah menentukan suatu hari. Ia akan menggemparkan, menginjak-injak dan mengacaukan orang. Di lembah penglihatan, tembok akan dirombak. Dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung. Elam telah memasang tabung panah. Aram datang dengan pasukan berkereta dan berkuda, dan Kir membuka sarung perisai. Maka lembah-lembahmu yang paling indah penuh dengan kereta, dan pasukan berkuda berbaris di hadapan pintu gerbang. Dan Yehuda kehilangan perlindungan. Pada waktu itu engkau memandang kepada perlengkapan senjata di gedung hutan. Kamu melihat bahwa memang sudah banyak sekali retak-retak tembok kota Daud. Dan kamu mengumpulkan air kolam bawah. Kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem. Dan kamu merobohkan rumah-rumah untuk meneguhkan tembok. Kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok itu untuk menampung air dari kolam yang lama. Tetapi kamu tidak memandang kepada Dia yang membuatnya, dan tidak melihat kepada Dia yang telah sejak dahulu membentuknya. Pada waktu itu Tuhan semesta alam menyuruh orang menangis dan meratap dengan menggundul kepala dan melilitkan kain kabung. Tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita. Membantai lembu dan menyembelih domba. Makan daging dan minum anggur, sambil berseru, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Tetapi Tuhan semesta alam menyatakan diri dan berfirman kepadaku, sungguh, kesalahanmu ini tidak akan diampuni, sampai kamu mati. Firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Mari, pergilah kepada kepala istana ini, kepada Sebna yang mengurus istana, dan katakan, ada apamu dan siapamu di sini? Maka engkau menggali kubur bagimu di sini. Hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu? Sesungguhnya, Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh, hai orang. Ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat, dan menggulung engkau keras-keras menjadi suatu gulungan, dan menggulingkan engkau seperti bola ke tanah yang luas. Disitulah engkau akan mati, dan disitulah akan tinggal kereta-kereta kemuliaanmu. Hai engkau yang memalukan keluarga tuanmu, aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu, aku akan memanggil hambaku, Elyakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup,
tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Dan padanya akan digantungkan segala tanggungan kaum keluarganya, tunas dan taruk, beserta segala perkakas yang kecil, dari piring pasu sampai periuk belanga. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tempat yang kokoh itu tidak akan kuat lagi, sehingga patah dan jatuh, dan segala tanggungannya itu hancur. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup pagi ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari kitab Yesaya 22. Tuhan Yesus memberkati. Nabi Yesaya mendapat ilham Roh Kudus untuk melihat kemungkinan tentang serangan Asyur ke Yerusalem. Dan salah satu pesan pasal ini adalah saat terjadi kesusahan, krisis, maka ada respon yang berbeda-beda dari tiap-tiap orang di bangsa itu. Nabi Yesaya melihat berbagai peristiwa dari sudut pandang rohani dan merasa sangat tertekan. Sebab para pemimpin mengandalkan sistem pertahanan mereka, bukan menghimbau rakyat untuk berdoa, berpuasa, mencari pertolongan dari Tuhan, mencari hikmat dari Tuhan, memohon penyertaan Tuhan. Tidak. Mereka mengandalkan kekuatannya, pertahanannya. Sedangkan rakyat, mereka berpesta pora sebelum menghadapi hal-hal yang terburuk. Mereka tidak percaya sungguh kepada Tuhan. Mereka putus asa atau apatis sehingga mereka berpesta pora saja, menganggap itu bisa melupakan kesusahan dan kesedihan serta ketakutannya. Jelas salah. Lalu diungkapkan juga mengenai kepala istana orang terkemuka yang bernama Shebna. Ia menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi. Krisis ini benar-benar membuatnya dipermalukan. Terungkap kelakuannya yang bobrok selama ini, bahwa ia curang waktu ia mengurusi perbendaharaan kota. Bukannya dia melakukannya untuk kesejahteraan rakyat, tapi dia hanya melakukannya untuk kebutuhan dirinya sendiri dan kroni-kroninya. Ia akan mengalami penaklukan, pembuangan, dan mati kesepian. Dia akan dipermalukan. Dan krisis ini membawa hasil terbaik bagi Elyakim. Lihat di ayat 20-25. Elyakim seorang hamba yang akan diangkat Tuhan menjadi bapak bangsa. Orang yang dipercaya, yang memegang kunci otoritas, dan dia menjadi tempat bersandar yang kuat bagi bangsanya. Tetapi di bagian terakhir pun dikatakan Elyakim pun akan jatuh. Jadi melalui firman Tuhan ini kita diajar untuk satu, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap pada hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, bukan kepada harta, tahta, atau siapapun kekuatan kita, karena semuanya itu tidak akan dapat diandalkan. Hanya Tuhan pusat pertolongan kita. Dan lakukanlah hidup dengan sungguh takut akan Tuhan. Tuhan Yesus.